Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita misteri, mitos dan kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini aku bakal bawain sebuah kisah menyeramkan tentang 4 orang sahabat yang tanpa sadar masuk ke sebuah desa gaib di salah satu gunung di Jawa Timur. Desa ini nggak ada di peta, tapi penuh dengan kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Penasaran kan gimana nasib mereka setelah masuk ke desa itu? Yuk siapin nyali kalian, matikan lampu, pasang headset, dan jangan skip videonya. Karena ceritanya bakal bikin kalian merinding sampai nggak bisa tidur tenang. Malam itu, udara di lereng Gunung Jawa Timur terasa dingin menusuk tulang. 4 orang sahabat, Raka, Fajar, Lita, dan Sinta, sedang berjalan menyusuri jalur pendakian dengan senter kecil di tangan mereka. Gunung itu memang bukan tujuan populer bagi para pendaki. Jalurnya sepi, jarang ada yang mau naik ke sana. Orang-orang kampung di kaki gunung sering memperingatkan supaya jangan coba-coba mendaki malam hari, apalagi sendirian. Alasannya sederhana, katanya jalur di sana angker, sering menyesatkan orang. Tapi anak-anak muda ini menertawakan cerita itu, menganggapnya hanya mitos. Mereka lebih percaya pada peta dan aplikasi GPS di ponsel. Awalnya, semua berjalan normal. Raka yang paling depan terus mengarahkan lampu senter sambil sesekali bercanda. "Kalian kalau ketemu pocong jangan lari ya, katanya kalau lari malah diikutin," katanya sambil tertawa. Fajar yang jalannya persis di belakang hanya geleng-geleng, walau dalam hatinya sebenarnya agak merinding. Lita dan Sinta yang ada di belakang mencoba mengimbangi langkah, sesekali ikut nimbrung bercanda, tapi lebih sering diam karena udara dingin semakin menusuk. Jalur tanah itu berkelok naik turun, dikelilingi pohon besar yang menjulang. Sesekali terdengar suara burung malam. Ada juga bunyi serangga yang mengisi kesunyian. Mereka masih bisa bercakap-cakap sambil jalan, sesekali istirahat minum air atau mengatur napas. Namun menjelang tengah malam, suasana berubah. Kabut turun mendadak, tebal sekali, sampai jarak pandang cuma beberapa meter. Senter mereka seperti tidak ada gunanya, cahaya kuningnya langsung ditelan putihnya kabut. "Wah, ini kabutnya parah banget," kata Fajar sambil mengusap keringat di dahinya yang dingin. "Kita yakin masih di jalur yang bener, Rak. Tenang aja, di peta masih kelihatan kok kita di jalur. Paling kabut gunung doang," jawab Raka sok yakin. Tapi beberapa menit kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah terhenti. Jalan setapak yang tadinya lurus, mendadak bercabang 2. Jalur ke kanan tampak lebih sempit, tertutup semak. Sedangkan jalur ke kiri terlihat agak lebar dan lebih bersih. Anehnya, di peta digital yang dibawa Raka, jalur itu seharusnya tidak bercabang sama sekali. Sinta mulai merasa ada yang aneh. Tadi di peta nggak ada cabang kan? Kita dari tadi lurus terus." Suaranya bergetar, matanya gelisah melihat kabut makin menutup jalan. Raka berdiri agak lama di depan cabang jalan, menyorotkan senternya ke kiri dan ke kanan. Lalu, dengan nada yakin, ia berkata, "Udah, ikut kiri aja. Feelingku ini jalur pintas. Kalau kanan, kayaknya malah buntu." Mereka bertiga saling pandang, ragu. Tapi karena udah capek dan malas berdebat, akhirnya setuju mengikuti Raka. Mereka pun belok ke kiri. Langkah demi langkah mereka lanjutkan, tapi semakin jauh masuk jalur kiri, suasana berubah drastis. Tanah di bawah kaki semakin basah, seperti baru saja diguyur hujan. Padahal dari tadi langit tidak menunjukkan tanda hujan. Akar-akar pohon melintang di jalan, dan yang lebih aneh, tiba-tiba di sisi kanan kiri jalan mulai terlihat bangunan. Rumah-rumah tua dari kayu berdiri berjejer, sebagian berdinding anyaman bambu, sebagian lagi terbuat dari papan kusam. Padahal jalur pendakian itu seharusnya melewati hutan lebat, bukan pemukiman. Kalian lihat nggak? Itu rumah, bisik Lita dengan suara nyaris tercekat. "Iya, banyak rumah. Tapi kok bisa ada desa di tengah gunung gini?" sahut Fajar, matanya melebar. Rumah-rumah itu tampak sepi, tapi di beberapa beranda terlihat lampu minyak menyala redup. Cahaya kuning temaram membuat suasana semakin janggal. Dari kejauhan,
Samar-samar terdengar suara gamelan, pelan tapi ritmenya jelas. Suara gong, kenong, dan saron terdengar seperti berasal dari tengah desa. Gak masuk akal. Desa di sini. Gumam Sinta yang mulai menggenggam erat tangan Lita. Udahlah, mungkin ini kampung adat. Orang-orangnya masih pakai lampu minyak. Bisa jadi. Jawab Raka mencoba menenangkan diri dan teman-temannya. Mereka melangkah lebih dalam melewati deretan rumah. Setiap kali menoleh, kabut seperti menutup jalan di belakang. Seakan-akan mereka tidak bisa kembali. Di beberapa rumah terlihat bayangan seperti orang sedang duduk atau mondar-mandir di dalam. Namun anehnya, tidak ada satupun yang keluar atau menyapa. Rak, ini beneran aneh. Kok dari tadi nggak ada orang yang nongol? Padahal kayaknya ada penghuni. Bisik Fajar dengan suara rendah. Udahlah, jangan banyak mikir. Kita cari tempat duduk bentar, istirahat, habis itu lanjut jalan lagi, kata Raka yang walau terdengar tenang, tapi wajahnya mulai pucat. Mereka akhirnya menemukan sebuah balai bambu kecil di dekat pohon besar yang terlihat seperti beringin awah. Balai itu kosong, tapi cukup luas untuk mereka duduki. Mereka duduk, mengatur napas, dan menaruh tas sebentar. Udara di sekitar terasa semakin dingin, jauh lebih dingin dari udara gunung biasanya. Gue nggak enak sumpah. Dari tadi merinding terus. Suaranya tuh, dengar nggak? Kayak ada yang ketawa, kata Lita sambil memeluk lutut. Semua diam sejenak. Dan benar saja, samar-samar terdengar suara tawa anak-anak kecil, sayup-sayup bercampur dengan suara gamelan. Ada juga suara langkah kaki seperti orang lewat membawa barang. Tapi ketika mereka menoleh ke arah sumber suara, yang terlihat hanya jalan kosong dan kabut. Sinta mulai ketakutan. Rak, kita balik aja please. Ini bukan desa biasa. Aku takut. Raka menghela napas panjang, menoleh ke arah kabut pekat. Balik juga percuma, Sin. Lihat tuh, jalan ke belakang ketutup kabut semua. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Mending kita istirahat bentar di sini, terus coba cari jalan keluar. Mereka akhirnya terdiam, hanya saling pandang dengan wajah tegang. Suasana makin lama makin mencekam. Walau ada rumah-rumah di sekitar mereka, desa itu terasa mati. Tidak ada suara ayam, tidak ada anjing menggonggok, tidak ada tanda kehidupan nyata. Yang ada, hanya suara-suara samar seperti ilusi. Dalam hati masing-masing mulai tumbuh pertanyaan yang sama. Sebenarnya desa apa yang sedang mereka masuki? Begitu mereka semakin dalam memasuki desa itu, suasananya terasa makin aneh. Dari luar, rumah-rumah terlihat seperti normal, bahkan terkesan ada kehidupan di dalamnya. Bayangan orang terlihat mondar-mandir di balik jendela bambu yang ditutup tipis. Sesekali ada bayangan tangan membuka tirai sebentar, lalu menutup lagi. Dari celah-celah dinding kayu tua, terlihat kilatan api minyak yang bergoyang, seakan ada orang sedang beraktivitas di dalam. Tapi yang membuat bulu kudik mereka merinding adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang keluar menyapa. Padahal biasanya di desa-desa pedalaman orang-orang sangat ramah terhadap pendatang. Suara-suara semakin jelas terdengar. Ada suara seperti pedagang lewat menyeruakan dagangan dengan teriakan khas orang pasar. Namun kata-kata yang diucapkan tidak begitu jelas, terdengar seperti gumaman panjang yang tak bisa dipahami. Ada pula suara sandal kayu yang beradu dengan tanah, langkah-langkah orang berjalan cepat seakan terburu-buru menuju suatu tempat. Suara tawa anak-anak berlarian terdengar nyaring, kadang seperti sangat dekat di telinga. Namun ketika mereka menoleh, halaman rumah dan jalan desa itu kosong melompong. Fajar yang sedari tadi mencoba menahan diri akhirnya membuka suara. Suaranya serak, penuh rasa takut. Gue merinding sumpah. Beneran ini kayak desa hantu. Tangannya memeluk jaket erat-erat, matanya menatap liar ke sekeliling. Lita yang duduk di balai bambu bersama mereka mulai gelisah. Tubuhnya tidak bisa diam. Ia menggigit bibir sambil memandang jalan desa yang seolah tidak berujung. Kok rasanya dari tadi kita cuma muter di tempat ya? Gue yakin tadi udah nyoba jalan lain, tapi baliknya ke sini lagi. Kayak kita nggak bisa keluar. Sinta menunduk, air matanya menetes pelan, entah karena dingin atau karena takut yang tak lagi bisa ia tahan. Aku mau pulang, aku nggak mau di sini. Ini tempat apa sih, Ra? Kenapa bisa ada desa di gunung? Raka yang tadinya paling berani, kini mulai kehilangan wibawanya.
Wajahnya pucat pasih, keringat dingin membasahi pelipis meski udara gunung menusuk. Ia mencoba berbicara tegas, tapi suaranya bergetar. "Tenang dulu, mungkin kita capek, mata kita kabur. Bisa aja ini halusinasi." Tapi dalam hati ia sendiri tidak percaya dengan ucapannya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dedaunan kering beterbangan, membuat suara berdesir keras. Bersamaan dengan itu, suara gamelan yang tadinya sayup, kini terdengar lebih jelas, seakan-akan sebuah pesta besar sedang berlangsung di tengah desa. Suara gong bertalu-talu, suara kendang mengiringi dengan ritme cepat, terdengar pula alunan sinden samar-samar menyanyikan tembang Jawa kuno. Namun, yang membuat semuanya semakin mencekam adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang melihat. Tidak ada keramaian, tidak ada pesta. Hanya suara-suara yang datang dari arah tak tentu. Mereka berempat menatap ke jalan depan, dan saat itulah dari kejauhan terlihat sosok seorang nenek berjalan pelan ke arah mereka. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh berwarna kecoklatan. Kain jariknya panjang menyapu tanah yang becek. Rambutnya putih, terurai sebagian, dan matanya menatap lurus tanpa berkedip. Wajahnya tampak keriput dengan ekspresi kosong, langkahnya teratur meski sangat lambat, seolah-olah waktu bergerak lamban di sekitar tubuhnya. Tidak ada yang berani bergerak atau bicara saat nenek itu semakin dekat. Udara di sekitar mendadak lebih dingin, kabut makin pekat, membuat suasana seperti mimpi buruk yang nyata. Saat jarak tinggal beberapa meter, nenek itu berhenti, menatap mereka satu persatu dengan mata kosong yang dalam. Dengan suara serak, pelan, tapi jelas terdengar di telinga mereka, nenek itu berkata, "Kalian nggak seharusnya ada di sini. Cepat pergi sebelum wayahe." Suara itu seperti bergema, tidak hanya terdengar oleh telinga, tapi juga menusuk langsung ke dalam kepala mereka. Sinta spontan menutup telinganya dan berteriak kecil, sementara Fajar menelan ludah keras-keras. Lita berbisik gemetar, "Wayahe, maksudnya apa? Wayah apa?" Raka ingin bertanya, ingin meminta penjelasan, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, nenek itu berbalik arah. Dalam sekejap, tubuhnya memudar di telan kabut, lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah bau bunga melati yang sangat menyengat, sampai membuat mereka merasa mual. Keempatnya terdiam kaku, jantung mereka berdegup kencang tak karuan. Kabut berputar-putar di sekitar, suara gamelan mendadak berhenti seakan diputus dengan paksa. Sunyi yang mencekam menyelimuti desa itu. Suara jangkrik pun tidak terdengar lagi, seakan-akan seluruh kehidupan berhenti dalam 1 detik. Fajar mengusap wajahnya dengan kasar. "Gue nggak kuat lagi, Ra. Ini bukan desa biasa. Kita harus cabut. Sekarang juga." "Tapi kemana? Balik jalan tadi udah nggak ada. Semua ketutup kabut," jawab Raka panik. Sinta menangis semakin keras, tubuhnya gemetar hebat. "Aku takut, aku mau pulang, aku mau pulang." Lita mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri pecah. "Sabar, Sin, sabar. Kita mikir bareng. Tapi benar kata nenek itu, kita nggak seharusnya ada di sini. Kita harus cari cara keluar." Mereka bangkit dari balai bambu, menyalakan semua senter sambil berusaha mencari jalan lain. Namun setiap kali mereka mencoba melangkah ke arah berbeda, ujung jalan selalu mengarah ke balai itu lagi. Seperti desa tersebut sedang mempermainkan mereka, menutup jalan keluar, memaksa mereka tetap di dalam lingkarannya. Raka menahan napas panjang, mencoba berpikir jernih meski otaknya dipenuhi rasa takut. "Oke, dengerin. Kita jangan berpencar. Jalan bareng, apapun yang terjadi jangan ada yang lepasin tangan. Kalau memang desa ini gaib, berarti kita harus hormat. Jangan berisik, jangan sembarangan ngomong." Mereka pun berjalan perlahan, mencoba menelusuri jalan yang makin lama makin asing. Rumah-rumah di sisi jalan tampak semakin tua. Sebagian bahkan sudah rubuh, ditutupi lumut dan akar pohon yang merambat ke dinding. Namun anehnya, dari dalam rumah-rumah yang tampak reot itu, masih terdengar suara-suara orang bercakap, suara piring beradu, bahkan sesekali suara bayi menangis. Semuanya terdengar jelas, tapi tak bisa lihat sosoknya. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, takut kalau ia jerit. Lita menoleh ke kiri, melihat bayangan hitam tinggi berdiri di teras salah satu rumah. Tidak bergerak, hanya menatap. Begitu ia memalingkan wajah, bayangan itu sudah hilang.
Tubuhnya lemas, tapi ia tidak berani bilang apa-apa. Langkah mereka terasa makin berat, seperti tanah desa itu menahan kaki mereka agar tidak bisa cepat berjalan. Sesekali angin bertiup membawa aroma aneh, campuran wangi bunga, asap dupa, dan bau anyir darah yang samar. Fajar akhirnya berhenti, wajahnya pucat pasi. "Ra, jujur aja, gue rasa kita nggak akan bisa keluar dengan cara biasa. Desa ini kayak udah ngunci kita di sini." Nah, kalimat akhir dari keempat teman Fajar tadi baru merupakan permulaan awal melawan kutukan desa gaib tersebut. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita bisa pindahan ke video selanjutnya ya, karena begitu banyak kejadian luar biasa yang mereka hadapi di desa itu. Malam semakin larut. Kabut makin tebal, menutup setiap sudut desa itu seolah-olah mereka sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Keempat sahabat itu sudah tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berjalan berkali-kali, mencoba mencari jalan keluar, tapi ujung-ujungnya tetap saja kembali ke balai bambu yang berada di bawah pohon beringin tua. Rasanya seperti ada tangan gaib yang mengatur langkah mereka agar selalu kembali ke titik yang sama. Sinta sudah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia terduduk di tanah, memeluk lutut, suaranya pecah penuh rasa putus asa. "Kita nggak bisa keluar, Raka. Ini beneran desa gaib. Kita beneran dikunci di sini." Air matanya bercucuran. Suaranya menggetarkan udara dingin yang makin menyesakkan dada. Raka, yang sejak awal selalu ingin terlihat berani, kini wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar meski ia berusaha menutupi. Kata-katanya pelan, nyaris berbisik. "Gue nyerah. Mungkin kita harus minta izin dulu. Kita orang luar, mungkin salah masuk." Fajar menatap Raka dengan wajah bingung. "Minta izin? Sama siapa? Kita bahkan gak lihat siapapun selain nenek tadi." Raka menelan ludah, mencoba berpikir cepat. "Nenek itu tadi jelas orang desa sini. Atau apapun dia. Kita harus kasih sesuatu. Kita tamu di sini, kita harus hormat." Tanpa banyak pilihan, mereka akhirnya membuka tas masing-masing. Dari dalam tas, mereka mengeluarkan apapun yang bisa dianggap sebagai persembahan. Ada sisa roti, beberapa bungkus makanan ringan, dan botol minuman. Mereka menaruh semua itu di atas balai bambu, menatanya seadanya. Lita berbisik lirih, hampir seperti doa. "Kalau memang ada yang tinggal di sini, kami minta maaf udah masuk tanpa izin. Kami cuma pengen lewat, bukan buat ganggu." Sinta pun ikut menangkupkan tangan, berdoa dalam hati dengan suara terbata. Fajar hanya diam menunduk, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Udara tiba-tiba berubah. Suara gamelan yang tadi terdengar riuh mendadak berhenti seakan terpotong begitu saja. Hening, sunyi mencekam menggantikan semua. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak, tidak ada langkah kaki, tidak ada teriakan pedagang. Desa itu tiba-tiba terasa mati, terlalu mati. Seakan semua kehidupan yang semu tadi dihisap dalam sekali tarikan nafas. Mereka menoleh ke sekeliling, rumah-rumah yang tadi masih tampak jelas dengan cahaya lampu minyaknya, perlahan mulai memudar. Atap-atap bambu yang reyot kabur seperti tertutup kabut. Dinding kayu menjadi samar lalu hilang satu persatu. Bayangan yang tadinya mondar-mandir di balik jendela ikut lenyap. Hanya menyisakan tembok kosong yang semakin pudar. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah kabut putih pekat dan pohon-pohon hitam menjulang. Dalam sekejap, mereka tersadar. Sedang berdiri lagi di jalur pendakian semula. Tidak ada rumah, tidak ada balai bambu, tidak ada desa. Yang ada hanya hutan gelap dengan suara serangga malam yang kembali terdengar nyaring. Rasanya seperti dilempar keluar dari dunia lain ke dunia nyata. Keempatnya terdiam, jantung mereka berdetak kencang. Beberapa detik mereka saling pandang,
memastikan bahwa apa yang mereka alami barusan bukan halusinasi bersama. Nafas Sinta tersengal-sengal, air matanya masih mengalir. Fajar langsung berjongkok, menyentuh tanah setapak untuk meyakinkan diri bahwa itu benar jalur pendakian, bukan ilusi lain. Ini kita balik lagi. Itu semua hilang. Suara Lita bergetar. Jangan banyak mikir, ayo turun sekarang juga. Raka berteriak panik, tidak lagi peduli dengan gengsi atau keberanian palsunya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menuruni jalur gunung dengan langkah cepat, hampir berlari. Setiap suara kecil dari semak atau ranting patah membuat mereka menoleh ketakutan. Takut jika sewaktu-waktu desa gaib itu menarik mereka kembali. Keringat dingin bercucuran, kaki mereka gemetar, tapi ketakutan membuat tenaga muncul entah dari mana. Sepanjang perjalanan turun, tidak ada yang berani berbicara. Hanya terdengar deru nafas terburu-buru dan suara sepatu menghentam tanah. Baru setelah mendekati pos pendakian di kaki gunung, Sinta jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas tak sanggup lagi berdiri. Fajar buru-buru menolongnya, sementara Lita hanya bisa menangis. Mereka akhirnya sampai ke kampung di bawah gunung menjelang subuh. Warga yang melihat mereka keheranan, karena biasanya pendaki tidak turun sekacau itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang sanggup bercerita. Raka hanya bilang singkat, "Kami nyasar, ada yang aneh di atas." Warga hanya saling pandang, tapi tidak banyak bertanya. Seolah mereka sudah tahu tapi memilih diam. Sejak malam itu, keempat sahabat itu tidak pernah lagi berani mendaki gunung itu. Bahkan, mereka jarang membicarakan kejadian tersebut di antara mereka sendiri. Seolah-olah, jika dibicarakan, kejadian itu akan terulang lagi. Namun satu hal yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi setahun kemudian. Raka, yang sejak awal selalu mencoba terlihat paling berani, mulai sakit-sakitan. Awalnya hanya sakit ringan, demam yang datang tanpa sebab. Lalu tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, matanya sering kosong menatap jauh. Dokter tidak menemukan penyakit jelas, tapi kondisinya semakin memburuk. Teman-temannya mulai resah. Lita sempat berani menyimbung, "Rak, lu yakin ini bukan gara-gara kejadian di gunung waktu itu?" Tapi Raka hanya diam, wajahnya muram. Seolah ia tahu jawabannya tapi enggan mengakuinya. Hingga akhirnya di suatu malam, kabar mengejutkan datang. Raka meninggal mendadak di rumahnya. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Tubuhnya ditemukan kaku, wajahnya pucat dengan ekspresi ketakutan. Anehnya, di kamarnya tercium bau melati yang sangat menyengat. Sama persis dengan bau yang mereka cium ketika bertemu nenek tua di desa gaib itu. Sejak malam itu, gosip beredar di kampung. Orang bilang arwah Raka tidak pernah benar-benar kembali. Konon ruhnya masih tertinggal di desa gaib di gunung itu, menjadi bagian dari dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Fajar, Lita dan Sinta semakin ketakutan setiap kali mengingat malam itu. Mereka bertiga sepakat untuk tidak pernah lagi menceritakan detail kejadian tersebut kepada orang luar. Namun di dalam hati mereka, masing-masing tahu desa itu nyata dan desa itu masih ada. Suatu tempat yang mungkin hanya muncul pada orang-orang tertentu di waktu tertentu. Desa yang tidak tercatat di peta, tidak pernah disebut di buku manapun, tapi hidup di antara kabut gunung Jawa Timur. Dan mereka pun sadar, mereka beruntung masih bisa kembali, walau harus kehilangan satu sahabat. Namun, bisikan gamelan samar-samar kadang masih terdengar dalam mimpi mereka, seolah desa itu menunggu waktu untuk memanggil kembali. Itu tadi cerita horor tentang misteri desa gaib di Gunung Jawa Timur. Sampai sekarang, kisah ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan, karena banyak yang percaya desa itu memang benar ada, tapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Menurut kalian,
Apakah keempat sahabat itu benar-benar masuk ke alam lain atau cuma tersesat dalam halusinasi gunung yang angker? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Dan ingat, kalau kalian mendaki gunung malam-malam, hati-hati. Siapa tahu tanpa sadar, kalian juga melangkah masuk ke desa itu.